Kominfo dengan NIM 250210009. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Inovasi dan Pembaruan Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku kelompok 2 menyajikan materi mengenai inovasi dan pembaharuan pendidikan di Indonesia yang dibagi dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama akan membahas tentang permasalahan pokok pendidikan. Selanjutnya, permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah saling keterkaitan antar masalah pendidikan. Poin yang keempat, faktor yang memengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Dan diakhiri dengan penutup. A. Permasalahan pokok pendidikan. Permasalahan utama pendidikan di Indonesia terletak pada ketidakmerataan akses dan kualitas. Fasilitas belajar di kota berkembang dengan baik, sementara sekolah yang berada di desa dan wilayah Indonesia bagian timur masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, alat belajar, dan tenaga pendidik. Ketidakseimbangan ini membuat banyak anak usia sekolah tidak dapat masuk lembaga pendidikan dikarenakan daya tampung yang rendah dan minimnya infrastruktur dan kondisi ekonomi keluarga turut memburuk keadaan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membiayai pendidikan anak. Perbedaan mutu pendidikan juga tampak ada tingkat prasekolah, tingkat di mana layanan pendidikan usia dini lebih banyak tersedia di perkotaan dibandingkan di daerah terpencil. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan setiap daerah menjadi tidak seimbang, dan pembangunan pendidikan nasional belum dapat berjalan secara seragam. Poin selanjutnya adalah poin B, permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan khusus pendidik. Banyak pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan bidang mereka atau ijazah mereka, yang melanggar peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Penguasaan kompetensi guru, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial masih rendah. Mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai seorang pendidik, sehingga tidak maksimal. Mutu lulusan menjadi rendah, dan pendidikan dianggap tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak mengikuti silabus, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Dan masih ada guru yang belum memenuhi syarat, yaitu minimal S1 atau D4. Guru sering merangkap tugas tenaga kependidikan, seperti administrasi atau perpustakaan. Upaya pemecahan masalah untuk pendidik. Yang pertama, pendidikan profesi guru atau PPG untuk meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, peningkatan status sosial ekonomi melalui Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan yang ketiga, penanaman karakter kuat dan cerdas sebagai pendidik. Permasalahan khusus tenaga kependidikan. Yang pertama, banyak tenaga kependidikan yang berasal dari guru yang merangkap. Yang kedua, distribusinya tidak merata, menumpuk di kota dan sangat kurang di desa terpencil. Yang ketiga, kesulitan promosi jabatan dan pangkat karena akses birokrasi yang rumit. Dan yang keempat, banyak tenaga pendidik potensial diambil untuk jabatan struktural. Upaya pemecahan masalah untuk tenaga kependidikan. Yang pertama, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, peningkatan gaji layak dan bertahap sesuai standar kompetensi. Yang ketiga, tugas profesi bagi guru atau tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kompetensi. Yang keempat, rekrutmen baru untuk mengisi kekurangan tenaga di sekolah. Yang kelima, sertifikat dan penjaminan mutu untuk memastikan standar nasional terpenuhi. Dan yang terakhir, membangun standar pembinaan karir. Contohnya seperti syarat kompetensi menjadi seorang kepala sekolah. Permasalahan eksternal yang dihadapi oleh seorang guru atau pendidik adalah yang pertama, kesejahteraan rendah, insentif minim, dan sertifikat belum merata. Yang kedua, penilaian kinerja kurang optimal,
butuh supervisi akademik untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga, mutasi dan distribusi tidak seimbang. Banyak guru enggan ditempatkan di sebuah daerah yang terpencil. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang saling keterkaitan antar masalah pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan belum dapat diupayakan secara optimal. Yang pertama, gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana daya. Yang kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak. Pengarahan tenaga pendidikan yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, pemerataan pendidikan tetap tidak dapat diabaikan karena memiliki tujuan ganda, yaitu tujuan politis untuk memenuhi persamaan hak masyarakat dan tujuan pembangunan untuk membekali warga negara agar mampu menerima informasi, memiliki pengetahuan dasar, dan dapat mengembangkan diri. Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemerataan sangat berkaitan erat dengan mutu pendidikan, serta memiliki hubungan dengan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Ketidaksempurnaan pelaksanaan pendidikan membuat proses pembelajaran menjadi tidak efisien, sehingga hasil pendidikan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus globalisasi menuntut dunia pendidikan untuk terus menyesuaikan diri. Teknologi memberikan banyak kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan baru. Dampak positifnya, yang pertama, media elektronik dan internet menjadi sumber belajar yang luas, sehingga peserta didik tidak hanya bergantung pada guru. Yang kedua, muncul metode pembelajaran baru yang memudahkan pemahaman materi abstrak. Yang ketiga, proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa tatap muka melalui sistem e-learning. 4. Pengelolaan data penelitian menjadi lebih cepat dan efisien berkat penggunaan komputer dan perangkat lunak. Dan yang kelima, penyediaan fasilitas pendidikan lebih mudah, misalnya pengadaan soal melalui mesin fotokopi. Dampak negatifnya, yang pertama, peserta didik cenderung malas belajar karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk hiburan digital. Yang kedua, meningkatnya perilaku menyimpang seperti tawuran, tindakan asusila, dan konsumsi konten negatif. 3. Media elektronik sering disalahgunakan untuk bermain game atau bersosialisasi, sehingga mengurangi waktu belajar. 4. Peserta didik cenderung melakukan plagiasi, menyalin tempel saat mengerjakan tugas. 5. Kebocoran soal ujian semakin mudah terjadi karena perkembangan teknologi. 6. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk tindak kriminal seperti peretasan. Dan yang ketujuh, adanya kecurangan dalam pengolahan data penelitian demi kepentingan pribadi. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi turut memperbesar permasalahan pendidikan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas pendidikan dapat menurunkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran, kriminalitas anak, serta gangguan mental seperti stres pada peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas produk, diperlukan upaya pemerataan pendidikan, perluasan lapangan pekerjaan, serta pengendalian usia perkawinan. 3. Apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan juga menjadi faktor penting. Masyarakat kini memiliki harapan yang lebih tinggi mengenai akses pendidikan, kualitas proses belajar, dan jaminan kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan. Apresiasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat inteligensi, tujuan hidup, budaya, dan lingkungan sosial. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sering merasa cukup dengan pendidikan sampai jenjang menengah karena keterbatasan biaya. Padahal, pemerintah telah menjamin pendanaan pendidikan dasar hingga menengah melalui undang-undang yang berlaku.
Di kawasan industri, keberadaan pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi sekaligus menurunkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan karena lebih memilih bekerja. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan juga memengaruhi permasalahan pendidikan. Kondisi ini biasanya muncul pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menolak unsur budaya baru, atau memiliki keterbatasan ekonomi. Setiap budaya sebenarnya memiliki nilai bagi pendukungnya, sehingga penilaian terbelakang sering bersifat subjektif. Perkembangan iptek dan globalisasi menyebabkan perubahan budaya berlangsung lebih cepat, dan apabila budaya lama tidak mampu mengikuti perubahan, maka muncul kesenjangan budaya atau cultural lag. Perubahan budaya dapat berupa hal-hal material seperti teknologi dan alat transportasi, maupun hal non-material seperti nilai, pola pikir, dan gaya hidup. Selanjutnya adalah penutup. Materi ini telah mengupas tuntas permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia, mulai dari isu ketidakmerataan akses dan kualitas atau pada poin A yang terlihat jelas antara sekolah di kota dan di daerah terpencil. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan daya tampung dan kondisi ekonomi. Selain itu, terdapat masalah khusus pada pendidik dan tenaga kependidikan atau poin B, seperti guru yang mengajar tidak sesuai bidang, rendahnya penguasaan kompetensi, hingga distribusi tenaga kerja yang tidak merata. Upaya pemecahan masalah seperti pendidikan profesi guru, PPG, peningkatan kesejahteraan, dan rekrutmen baru menjadi fokus untuk mengatasi hal ini. Semua persoalan ini saling berkaitan atau poin C, di mana upaya pemerataan pendidikan seringkali sulit dilakukan secara optimal bersamaan dengan peningkatan mutu. Terakhir, perkembangan masalah pendidikan dipengaruhi oleh faktor eksternal, poin D, seperti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang membawa dampak positif maupun negatif, atau misalnya kemudahan mencari sumber belajar versus risiko plagiasi dan hiburan digital, serta laju pertumbuhan penduduk yang membebani fasilitas pendidikan, serta adanya keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan di daerah terpencil. Dengan memahami seluruh masalah dan faktor yang mempengaruhinya, diharapkan upaya inovasi dan pembaruan pendidikan di Indonesia dapat fokus mencapai pemerataan dan mutu pendidikan secara simultan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum